guys, aku Yanisha Putri dan ini sahabat aku Steven dan Safira. Kami bersekolah di SMA Negeri Model Terpadu yang terletak di Jalan Sukawati nomor 00 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Nah, letaknya strategis pastinya dapat dijangkau oleh transportasi umum apapun itu loh. SMA Negeri Model Terpadu adalah sekolah yang berkualitas. Kenapa? Karena dalam proses produk pembelajarannya berdasarkan standar nasional maupun internasional. Perkenalkan, nama saya Tria Lestari, SPDGF dari SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Ini sekolah saya, penuh dengan inovasi dan juga produktif. Salah satu program yang ada di sini adalah program literasi sekolah, di mana menuntut anak-anak untuk bisa membuat karya dari hasil bacaan sehingga muncullah sebuah produk dari siswa, bisa dalam bentuk novel ataupun catatan harian. Terima kasih, salam guru penggerak. Di perpustakaan dilarang berisik. Bagi kalian yang hobi membaca, di sini bukunya sangat lengkap loh. Kalian bisa kesini untuk mencari referensi, pelajaran, atau hanya sekedar menambah wawasan kalian. Baik, terima kasih Bu Dita sama Bu Yaniar bisa datang untuk bisa diskusi. Nah, di sini saya mau menyampaikan berhubungan dengan modul guru penggerak 1.4, di situ tentang budaya positif. Dan dalam aksi nyata di modul tersebut saya mengangkat tentang literasi. Jadi Bu Yania sebagai koordinator literasi dan juga Bu Dita sebagai kepala perpustakaan, ini saya ajak untuk berkolaborasi, di mana dalam aksi nyata saya tersebut itu membutuhkan kolaborasi dari perpustakaan dan juga literasi gitu. Nah, tema yang saya ambil itu adalah jejak langkahku di cakrawala dunia. Nah, di sini kenapa saya ambil itu karena melihat pengunjung perpustakaan itu grafiknya pancet aja gitu ya, sehingga saya ingin anak-anak bisa berkunjung ke perpustakaan dan di situ akan juga membantu programnya Bu Yania di literasi, bahwa anak-anak tidak susah mencari koleksi buku gitu, tidak usah beli, sehingga bisa terpenuhi kebutuhannya anak-anak begitu. Mohon izinnya Bu Dita, bagaimana menurut Bu Dita? Bagus sekali Putri ya, programnya sangat luar biasa. Jadi budaya membaca itu memang sangat minim di sekolah kita saat ini. Dengan adanya literasi dan programnya Putria, ini sangat membantu untuk meningkatkan budaya membaca dan budaya berkunjung ke perpustakaan. Nanti saya akan membantu untuk meminta tolong ke Pak Aji membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan setiap kelas, dan juga setelah dipantau perkembangannya pengunjungnya, nanti akan dibuat grafik pengunjung yang baru supaya terlihat nanti ada peningkatan pengunjung di perpustakaan. Iya, baik, terima kasih atas bantuannya Bu Dita. Jadi nanti kita berkolaborasi sehingga budaya positif di sekolah kita itu tidak hanya dari segi karakter fisik saja, tetapi juga ada budaya positif tentang literasinya gitu, untuk mengembangkan wawasannya gitu. Bagaimana menurut Bu Yania? Dengan adanya perpustakaan ini akan membantu siswa-siswa untuk meminjam buku, jadi untuk koleksinya juga kalau bisa
ditambah ya. Iya, ditambah. Nah itu tugasnya Bu Dita. Iya. Penunjuknya semakin Semakin banyak banyak. juga nanti otomatis koleksinya juga bisa ditambah lebih banyak lagi. Iya. Jadi saling mensupport, Saling mendukung ya. Iya. Silakan diminum dulu sambil nurut. Iya. Bu Yaniar, itu di dalam literasi anak-anak kegiatannya apa saja? Nanti ada jurnal literasi setiap 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dibudayakan untuk literasi dulu, membaca buku-buku non pelajaran atau buku-buku non fiksi, buku-buku fiksi itu dibaca, terus kemudian anak-anak mengisi jurnalnya dengan merangkum ringkasannya. Iya. Terus kemudian ada program mading juga, ya madingnya nanti 2 minggu sekali, setiap 2 minggu sekali. Nanti tiap minggunya itu, tiap 2 minggu itu ada 2 kelas. Jadi misalnya kelas 12 IPA 1 dan IPA 2, nanti dibuat tema yang berbeda. Iya. Oke. Bu Dita, kalau selama ini mungkin bisa memberi masukan kepada saya ketika saya membuat draft tentang aksi nyata berkunjung ke perpustakaan itu dalam rangka berkolaborasi atau mensukseskan gerakan literasi sekolah, begitu mungkin apa yang saya siapkan? Saya lihat persiapan Budria sudah matang sekali ya, dari kemarin sosialisasi, kemudian diseminasi kepada teman-teman sudah bagus sekali. Jadi nanti yang mungkin hanya perlu dibantu untuk memantau saja, atau mengingatkan untuk tanggal sekian nanti kelas sekian yang harus ke perpustakaan atau seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Bu Dita sama Mbak Yaniar atas kolaborasi ini. Mudah-mudahan memberikan warna yang baru terhadap budaya positif yang ada di sekolah. Gitu. Terima kasih, semoga nanti kita sukses semuanya dengan program-program kita. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ardiansyah Fauzi Akbar dari kelas 10 4. Sekarang kelas 10 4 sedang ada kunjungan di perpustakaan. Mari ikuti saya. Kenalkan, ini teman-teman saya. Di sini ada Samudra. Halo Samudra. Halo Ian, Kamu sedang membaca buku apa? saya sedang membaca buku Menyembuhkan Patah Hati dalam 30 hari. Hari ini saya akan belajar tentang fisika. Dan ini raknya. Ini bukunya. Yuk ayo kawan-kawan semua, yuk kita sambut hari baru dengan kegiatan berguna yang bisa menambah
biasakan baca buku, biasakan baca buku-buku bermutu, baca buku-buku bermutu. Jadikanlah dirimu selalu gemar membaca buku. Kita baca buku yuk. Ayo. Kamu suka buku apa? Semua buku aku suka. Gimana kalau kita baca komik? Boleh deh. Kamu sukanya komik apa? Mau tahu aja, kamu tahu banget. Komik apa? Ada deh. Dengan membaca semakin ceriakan harimu. Dengan membaca kita jadi lebih banyak tahu. Dengan membaca ciptakan daya kreasimu. Dengan membaca kita bisa jadi bangsa maju. Jika kamu ingin pintar, jika kamu ingin cerdas, jika kamu ingin bijak, banyaklah membaca, 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 membaca. Yo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Syafa Alzara dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang program literasi yang diterapkan di SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Program literasi telah dilaunchingkan di lapangan utama SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro pada bulan Agustus 2022. Dalam kegiatan tersebut sangat menyenangkan. Di situ kami juga diajarkan senam literasi dan membuat senam literasi dari per kelas. Kemudian kami di SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran juga melaksanakan kegiatan literasi selama 15 menit. Kemudian pada setiap minggunya kami juga akan melaksanakan kegiatan kunjungan perpustakaan untuk literasi. Kemudian hasil literasi tersebut akan kami rangkum dan akan kami tuliskan yang nantinya akan dipamerkan pada setiap akhir semester. Rangkuman tersebut nantinya ditulis pada jurnal literasi kami. Buku yang telah saya baca pada jurnal literasi adalah I Want to Deep But I Want to Eat Tteokbokki. Yang artinya dalam buku tersebut diceritakan bahwa seseorang memiliki sakit mental, bukan sakit mental ya teman-teman sebenarnya, melainkan sebuah kecenderungan berpikir ekstrim. Dia itu selalu berpikiran negatif, selalu. Setiap dia ingin melakukan sesuatu atau dia sedang mendapat satu masalah, dia selalu berpikiran negatif. Dari itu saya harap teman-teman bisa membaca I Want to Eat But I Want to Eat Tteokbokki untuk ya paling tidak mendapat sebuah motivasi. Ternyata seseorang itu tidak harus selalu berpikiran negatif. Sesekali kita harus memandang
sesuatu itu dari sisi positifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Yo ayo kawan-kawan semua, yuk kita sambut hari baru dengan kegiatan berguna yang bisa menambah ilmu. Yo ayo kita baca buku, ayo kita baca buku-buku bermutu, baca buku-buku bermutu. Janganlah lewatkan hari, janganlah lewatkan hari tanpa membaca buku. Dengan membaca semakin ceriakan harimu. Dengan membaca kita jadi lebih banyak tahu. Dengan membaca ciptakan daya kreasimu. Dengan membaca kita bisa jadi bangsa maju. Jika kamu ingin maju, jika kamu ingin pintar, jika kamu ingin hebat, banyaklah membaca, 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 membaca. Yuk biasakan baca buku, biasakan baca buku, baca buku-buku bermutu, baca buku-buku bermutu. Jadikanlah dirimu selalu, jadikanlah dirimu selalu gemar membaca buku. Kita baca buku yuk. Ayo, Kamu suka buku apa? semua buku aku suka. Gimana kalau kita baca komik? Boleh deh. Kamu sukanya komik apa? Mau tahu aja, kamu tahu banget. Komik apa? Ada deh. Dengan membaca semakin ceriakan harimu. Dengan membaca kita jadi lebih banyak tahu. Dengan membaca ciptakan daya kreasimu. Dengan membaca kita bisa jadi bangsa maju. Jika kamu ingin pintar, jika kamu ingin cerdas, jika kamu ingin bijak, banyaklah membaca, 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 membaca. Yo ayo kawan-kawan semua, ayo kawan-kawan semua, yuk kita sambut hari baru, yuk kita sambut hari baru dengan kegiatan berguna, kegiatan berguna yang bisa menambah ilmu. Yo ayo kita baca buku, baca buku-buku bermutu. Janganlah lewatkan harimu tanpa membaca buku. Luangkanlah waktumu selalu membaca buku.
baca buku, ayo kita baca buku. Baca buku-buku bermutu, baca buku-buku bermutu. Janganlah lewatkan hari, janganlah lewatkan hari tanpa membaca buku. Dengan membaca semakin ceriakan harimu. Dengan membaca kita jadi lebih banyak tahu. Dengan membaca ciptakan gaya kreasimu. Dengan membaca kita bisa jadi bangsa maju. Jika kamu ingin maju, jika kamu ingin pintar, jika kamu ingin hebat, banyaklah membaca, 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 membaca. Yuk biasakan baca buku, biasakan baca buku. Baca buku-buku bermutu, baca buku-buku bermutu. Jadikanlah dirimu selalu, jadikanlah dirimu selalu gemar membaca buku. Kita baca buku yuk. Ayo, Kamu suka buku apa? semua buku aku suka. Gimana kalau kita baca komik? Boleh deh. Kamu sukanya komik apa? Mau tahu aja, kamu tahu banget. Komik apa? Ada deh. Dengan membaca semakin ceriakan harimu. Dengan membaca kita jadi lebih banyak tahu. Dengan membaca ciptakan gaya kreasimu. Dengan membaca kita bisa jadi bangsa maju. Jika kamu ingin pintar, jika kamu ingin cerdas, jika kamu ingin bijak, banyaklah membaca, 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 membaca. Yuk ayo kawan-kawan semua, ayo kawan-kawan semua. Yuk kita sambut hari baru, yuk kita sambut hari baru dengan kegiatan berguna, kegiatan berguna yang bisa menambah ilmu. Yuk ayo kita baca buku, baca buku-buku bermutu. Janganlah lewatkan harimu tanpa membaca buku. Luangkanlah waktumu selalu membaca buku. Ayo gemar membaca. Yuk ayo kawan-kawan semua. Yuk kita sambut hari baru dengan kegiatan berguna yang bisa menambah ilmu. Yuk ayo kita baca buku, ayo kita baca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Audrey Kurniawan dari kelas 10-3, Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023. Literasi yang baik dapat mengasah kemampuan untuk menjadi berpikir secara kritis, kreatif, inovatif, serta menumbuhkan budi pekerti siswa. Keterampilan berliterasi juga dapat mendorong siswa untuk bisa memahami informasi secara reflektif, analitis, dan kritis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Laila Syafa'ah, Duta Literasi 10-3 SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro.
Program literasi di SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro dilaksanakan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai pada jam pertama. Ada banyak manfaat yang akan kita dapatkan saat kita membaca buku. Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat, guru Indonesia, guru penggerak Indonesia Maju. Modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata yang saya lakukan di sekolah saya adalah Gerakan Literasi Sekolah. Judul yang saya angkat, Jejak Langkahku di Cakrawala Dunia. Pada kali ini saya akan melaksanakan diseminasi aksi nyata saya budaya positif tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pemaparan yang luar biasa dari calon guru penggerak angkatan 5 Bojonegoro Provinsi Riau. Selanjutnya karena Bapak Kepala Sekolah kita sudah hadir, mari kita dengarkan sambutan dari beliau. Kepada Bapak Mas Edi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Bu, terima kasih Bapak Ibu calon guru penggerak ya, dan salam Bapak Ibu semua kajian. Mohon maaf karena tadi ada kegiatan di depan yaitu Jumat Kolbu, jadi memang sengaja saya bagi waktu jam pertama di sana, kemudian di sini. Terima kasih pada bagian dari Pak Fajar yang hari ini sudah memaparkan aksi nyatanya pada kegiatan calon guru penggerak, dan ini benar bahwa hal-hal yang demikian pembudayaan yang baik di sekolah ini harus terus kita upayakan. Saya melihat tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk bagaimana siswa bisa betul menjadi profil belajar Pancasila itu kita tidak bisa sendiri, kita harus semuanya bergerak. Walaupun sekarang baru yang dapat panggilan calon guru penggerak 2, tapi semua Bapak Ibu guru harus mendukung dan ikut serta. Betul, harus mendukung dan ikut serta, karena tanpa begitu ya apa yang dilakukan oleh hanya 2 guru saja tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Maka ayo saling mendukung. Kebetulan sekolah kita memang pengen seperti disampaikan oleh Pak Fajar, aturan-aturan sekolah itu malah dikembangkan dengan aturan-aturan yang betul-betul humanis dan mengarah ke religi, sehingga jadi ciri sekolah kita ini adalah berkarakter religi. Prosedur operasional standarnya belum kita patenkan, maksudnya belum kita buat yang sudah kita sudah resmi, belum. Ini peraturan sekolah masih yang lama, tapi kita inginnya peraturan-peraturan bergerak yang sudah kita laksanakan hari-hari di akhir tahun ini. Jadi nanti mungkin kita harus kumpulkan beberapa guru bersama kesiswaan untuk bagaimana membuat aturan sekolah atau
ya prosedur operasional standar sekolah dalam menangani berbagai masalah kesiswaan. Itu sampai saat ini baru masih mencoba-coba dan perlu masukan dari panjenengan semua. Seperti apa yang disampaikan Pak Fajar, hukuman memang tidak baik. Saya inginnya hukuman itu bukan menjadikan anak malah takut. Karena saya sendiri melakukan, kalau anak dikeras dengan hukuman, itu anak jadi takut, akhirnya berbohong. Jadi anak belum berbohong karena takut. Tapi membuat anak sadar dengan apa yang dilakukan, yaitu bagaimana caranya. Bagaimana caranya, yaitu mari kita buat prosedur operasional standar aturan sekolah. Dan di sini masih belum kita resmi kita tanda tangani. Jadi peraturan kemarin yang seperti diminta oleh Pak Rofi, bagaimana peraturan sekolah belum. Ini bergerak Bapak Ibu. Dan ini juga kita nanti inovasi dari sekolah kita. Juga disampaikan Bu Tria, ini alhamdulillah Bu Tria, ini sudah dikembangkan sekolah kita mulai awal ajaran kemarin. Kita menetapkan jadi sekolah literasi yang sudah kita deklarasikan. Bu Tria masuk ke sana, ini wujud dari bersambut dari panjenengan. Nanti sudah sedang kita memang ingin jadi sekolah literasi. Perpustakaan kita sudah bagus di dalam, tapi belum banyak diminati. Insya Allah nanti kita kembangkan ruangannya itu sampai depan. Jadi ruang perpustakaan itu dikembangkan sampai depan, sehingga tidak hanya masuk ke dalam saja, di depannya perpustakaan itu, di lorong-lorong itu saya kita manfaatkan untuk perpustakaan yang di luar, entah ruang baca atau apa, dikembangkan ke sana. Sehingga kalau memang anak gemar membaca betul, dengan ruang yang segitu masih kurang, sehingga harus dikembangkan ke depan. Maka saya ingin bisa membuat letak perpustakaannya itu strategis, tapi bukan dipindah. Letak strategis tidak bukan. Dengan saya ingin ada jalan dari luar. Jadi letak perpustakaan sekarang belum strategis untuk kita dan anak-anak. Tapi kita buat strategis kalau ada jalan lain untuk ke sana. Dan lorong-lorong itu kita manfaatkan untuk mendukung perpustakaan. Nah, monggo semua ini harus dapat dukungan semua pihak, utamanya yang harus tahun ini jadi itu ya prosedur operasional bagaimana menangani siswa. Itu sekali lagi terima kasih untuk beliau berdua, mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita semua. Amin. Saya kira cukup. Mohon maaf kekurangannya. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutannya Bapak. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab terkait dengan materi budaya positif yang telah dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Fajar dan juga Ibu Tria. Monggo dari teman-teman jika ada pertanyaan langsung angkat tangan. Silakan Mbak Beni. Alhamdulillah pagi ini saya jadi mendapatkan enlightenment, pencerahan tentang budaya positif oleh Bapak Ibu guru kita, yaitu Pak Fajar dan Ibu Tria. Saya menanyakan dua pertanyaan sekaligus berbeda materinya. Untuk Bu Tria, tentang senjatanya dan hubungannya dengan GLS.
apakah dalam melakukan atau melaksanakan aksi nyata Buddha dalam perjalanan menemukan sesuatu hal yang pada kapal yang akan datang, oh ini mesti diadakan ini saya menemukan ada masalah yang sepertinya harus cepat-cepat diselesaikan atau ditemukan solusinya. Itu yang pertama. Saya tadi melihat ada potensi positif yang sudah kita miliki juga ya, dan juga sudah melihat bahwa memanfaatkan apa yang kita miliki, entah itu lokasi belum strategis yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kita, namun memaksimalkan apa yang kita miliki. Untuk Pak Fajar. Ya, pertanyaannya mengenai gerakan literasi sekolah. Yang apakah selalu ditulis sepanjang perjalanan? Monggo dijawab. Terima kasih, luar biasa pertanyaan yang berat dari PBNI yang selalu bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus ada solusi, mesti begitu. Ya, terima kasih Bu Deni mohon izin untuk menjawab. Ketika pelaksanaan dari aksi nyata yang sudah berapa persen saya lakukan itu, kendalanya memang banyak, tetapi ada yang dinamakan urgensi yang harus segera tertangani gitu. Adalah pada koleksi buku. Ya, jadi pada koleksi buku itu merupakan urgensi. Oke lah, dalam situasi lokasi atau tempat itu kita bisa membuat anak kan pindah dibawa pulang bisa. Atau ketika literasi juga dibawa ke kelas pun bisa. Jadi yang utama adalah permasalahannya adalah pada koleksi buku, di mana pada koleksi buku itu ketika anak semakin banyak yang membaca, tapi kalau koleksi bukunya pancet ya tetap, maka itu juga akan bosan bagi anak-anak. Terutama juga ini kemarin ketika komunikasi atau diskusi dengan Bapak Wakil Kurikulum Pak Malik, itu selalu memberikan masukan pada koleksi buku AKM, terus juga buku OSN, itu terus juga buku-buku untuk SNMPTN atau SBMPTN ya, UTBK ya. Sehingga kemarin solusi yang bisa kita lakukan adalah menggandakan terlebih dahulu. Itu yang sudah dilakukan oleh kurikulum dan juga perpustakaan. Solusinya adalah menggandakan terlebih dulu koleksi buku mana yang didahulukan. Maka kemudian kita mengambil tentang OSN yang sudah digandakan dan juga tentang yang UTBK. Untuk selebihnya mungkin buku umum atau koleksi bacaan anak-anak yang non-fiction seperti itu majalah, ini nanti yang akan kita lakukan selanjutnya dengan melihat dulu mana yang didahulukan dari skala prioritas gitu. Ini sudah jadi catatan dari Bu Dita di Kepala Perpustakaan mencatat mana yang harus didahulukan untuk koleksi-koleksi bukunya. Begitu yang bisa saya sampaikan Bu Deni. Terima kasih. Ya, selanjutnya dari Bapak Ibu Guru, apakah masih ada pemaparan yang kurang jelas? Sudah jelas semuanya? Oh baik, masih ada satu penanya yaitu Bu Alia. Monggo Bu Alia. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ini tertarik dengan pemaparan Putria, Bapak Fajar, tapi terutama Putria dulu pertamanya. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan itu setuju atau tidak setuju dengan pernyataannya Putria, terutama tentang urgensi perpustakaan, pemenuhan kebutuhan perpustakaan. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah tahu ya bahwa fungsi perpustakaan yang pertama itu adalah fungsi edukatif. Bagaimana mengembangkan minat siswa untuk kembali membaca, mencari tahu, dan belajar sepanjang hayat. Fungsi yang kedua dari perpustakaan itu adalah fungsi penelitian. Ini yang saya sebagai pembina kelompok ilmiah remaja sangat saya rasakan ketika masuk perpustakaan. Yang ketiga adalah fungsi pelestarian budaya. 3 dan 4 mau dicari sendiri Bapak Ibu. Oke, yang pertama, karena ada 3 fungsi itu ya, saya tidak setuju apabila urgensi pemenuhan buku koleksi perpustakaan itu adalah buku latihan soal SBMPTN, UTBK, dan lain sebagainya. Karena kita sebagai guru memahami bahwa itu bukan buku referensi, buku
bacaan atau buku yang dijadikan sumber sebagai belajar sepanjang hayat. Sebagai informasi Bapak Ibu mungkin yang tahu di perpustakaan kode 600. Putri yang mungkin tahu, Mas Haji mungkin tahu kode 600. Itu isinya hanya buku latihan soal. Tidak ada buku referensi, tidak ada buku rujukan, dan bahkan dengan hanya buku buku latihan soal dan buku-buku pelajaran, panjangnya itu hanya 2 tekel. Kode 600 Putri ya. Kode 600 itu mungkin tahu itu adalah sejarah dan geografi. Saya karena sering di perpustakaan Bapak Ibu dari SD, saya itu anaknya suka ke perpustakaan, jadi agak-agak lumayan hafalan gitu. Jadi saya kurang setuju. Apalagi untuk kemarin mau mengajukan penelitian bidangnya humaniora Bapak Ibu dari ilmu komunikasi. Itu juga kosong Bapak Ibu, cari teori sosial, komunikasi itu tidak ada referensinya. Nah, padahal sekolah kita itu ingin agar siswa itu mengurangi penggunaan handphone. Dan kalau referensi di perpustakaan saja namun kan kurang, bahkan tidak ada yang mau bagaimana kita membatasi penggunaan handphone atau smartphone, semakin tergantung itu. Itu ya untuk perpustakaannya. Padahal lagi anak ini yang kedua untuk Pak Fajar luar biasa. Saya jadi ingat dengan tahun baik. Baik, pertanyaan yang luar biasa dari Baul. Bagaimana antisipasi dari calon guru penggerak kita dalam menghadapi siswa-siswi yang ternyata bukan negatif, yang positif, tetapi mungkin perlu pengulangan mendidiknya kembali. Monggo dijawab Bu ya. Terima kasih loh, berat ya. Bu Aul berat. Ya, terima kasih Bu Aul atas pertanyaan spektakulernya yang harus membuat saya mengolah pikirannya. Ya, begini Bu Aul. Memang tujuan perpustakaan betul yang sudah disampaikan sama Bu Aul gitu. Namun kita melihat di sini adalah tadi yang saya sampaikan di awal. Potensi yang kita miliki apa? Kalau kita menuliskan banyak kelemahan dan sebagainya ya buahnya gitu. Tapi potensi apa yang kita miliki itu yang kita berdayakan. Aksi nyata saya pertama kali waktu menjadi TGP adalah menjadikan perpustakaan kita memiliki akreditasi yang selama 12 tahun, mohon maaf masih belum ada. Dan itu ketika saya menelusuri akreditasi itu ada 2 kalau perpustakaan. Satu reguler yang seperti akreditasi sekolah yang khusus komponen banyak sekali. Dan itu kalau kita mau ikut itu sama aja bunuh diri. Akhirnya saya ambil opsi yang kedua, yaitu namanya akreditasi akselerasi, relaksasi, di mana komponennya hanya sedikit dan saya berani ngambil itu karena sekolah kita punya. Nah, namun negatifnya adalah tidak bisa memperoleh B sama A, bisanya adalah C. Tapi tidak masalah, yang penting perpustakaan kita sudah tercatat di perpustakaan nasional dan sudah memiliki akreditasi melalui jalur yang relaksasi tadi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, memang masalah yang tadi saya sampaikan seperti pertanyaannya Mende ini, masalah apa sih yang menjadi kendala? Itu adalah memang kembali lagi koleksi buku. Memang itu yang utama. Sama seperti yang disampaikan Bu Aul. Kenapa harus tujuannya ke latihan soal, padahal tidak sesuai dengan tujuan dari perpustakaan begitu. Nah, di sini program yang saya lakukan di aksi nyata itu kan sebetulnya mendongkrak adanya pengunjung dulu. Itu yang menjadi strategi tersembunyi saya. Jadi kalau sudah pengunjungnya ada grafik yang signifikan naik dengan adanya masukan koleksi buku yang tidak katasi, nah saya kan bisa mengajukan usulan bersama dengan kepala perpustakaan yang sekarang untuk menambah koleksi. Nah, kalau jumlah pengunjungnya aja tidak ada, tapi kita meminta koleksi terus, maka dasar untuk, mohon maaf, sekolah dengan memberikan anggaran, memberikan koleksi itu kan akhirnya dasarnya apa? Tapi di sini saya membalikkan sebuah strategi. Kita menyodorkan adanya grafik kenaikan pengunjung, maka itu kan bisa sebagai dasar untuk menambah, memang koleksi harus segera ditambah begitu. Nah,
bimbel dan yang OSN itu ada bimbel dengan UTBK. Maka kita penuhi dulu lah dari anggaran perpustakaan itu digunakan untuk yang UTBK dulu. Nah nanti kalau grafik pengunjungnya naik dan gerakan literasinya memang anak-anak membutuhkan buku kembali, maka kita bisa mengajukan kembali atas dasar itu. Sebetulnya itu yang strategi yang saya ingin mengolah dulu begitu Bu Aul. Ya, mohon maaf jika penyampaian jawaban saya kurang memuaskan Bu Aul. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Pak Fajar. Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Mas Hadi, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Waka dan juga Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih kami ucapkan dari saya sama Pak Fajar atas kolaborasinya pada saat ini. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu guru semua untuk menjadi calon guru penggerak kita selalu berkolaborasi. Amin. Ya, kita tutup dengan salam guru penggerak. Salam bahagia. SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Organik Excellent. Baca
Ada banyak sekali tokohnya, tetapi tokoh utamanya bernama Raja. Dan Ratu. Raja adalah seorang tokoh yang sangat tampan dan menyukai matematika. Raja adalah mantan kekasih Ratu. Hubungan mereka berakhir karena Raja benci sama Ratu karena ayah Ratu menabrak mama Raja hingga meninggal. Ratu adalah seorang gadis cantik yang dulunya anak orang kaya, tetapi kehidupannya terbalik saat ayahnya masuk penjara karena kasus tabrak lari. Ratu anak yang sangat baik. Ratu menjadi idola para cowok yang ada di sekolahnya. Walaupun hubungan mereka sudah berakhir, tetapi aslinya mereka berdua saling mencintai. Meskipun Raja benci sama Ratu dan sikapnya sama Ratu sangat jelek, tetapi Raja diam-diam masih sering memikirkan Ratu. Tiap hari Raja rindu sama Ratu. Begitupun sebaliknya, Ratu juga masih merindukan Raja. Tetapi novel ini endingnya bahagia. Mereka berdua kembali menyatu. Dari novel ini membuat saya mengerti bahwa dalam cinta harus ada asa. Mengenai yang bilang cinta lebih kuasa dalam menentukan siapa tuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatir Rafif Ahmedza. Saya di sini sebagai duta literasi dari kelas 12 IPA 2. Hari ini saya telah membaca buku literasi dengan judul Selalu Ada Kapal Untuk Pulang. Hasil bacaan saya dari halaman 54 adalah Apin berusaha mengajak Boy untuk ikut demo. Memang semenjak bergaul dan bergabung dengan organisasi yang diketahui oleh Ranjiwa, Apin mulai terlihat aneh mata Boy. Apin kini mulai memakai istilah-istilah ajaib. Contoh saja reformasi, mobilisasi dalam konteks kekinian, pengkaderan, dan lain-lain. Tiba-tiba Boy merasa sangat kuno dan tertinggal. Apin telah aktif dalam sebuah organisasi, bahkan jadi lead of change segala. Itulah hasil bacaan yang telah saya baca hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah aksi nyata yang saya lakukan di sekolah saya, SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Dengan semboyannya, all can be excellent. Tentang jejak langkahku di cakrawala dunia, insya Allah akan menelurkan banyak karya dari anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.